Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Amelia dengan NPM 241506120 dari kelompok 1C. Di sini saya akan membuat rangkaian asinkronus countdown, di mana rangkaian asinkronus countdown ini adalah rangkaian pencacah digital, di mana hanya flip-flop pertama yang menerima secara langsung sinyal clock, sedangkan flip-flop seterusnya atau setelahnya itu akan bergantung kepada output flip-flop sebelumnya. Karena ini rangkaian countdown, dia akan menghitung nilai dari nilai tertinggi ke terendah. Jadi komponen yang digunakan di sini ada IC 4027, logic probe ini sebagai indikator output, sedangkan logic state ini digunakan untuk memberikan sinyal clock kepada rangkaian. Nah, di sini juga kita akan menggunakan power. Nah, power ini digunakan untuk memberikan logika tinggi atau high kepada rangkaian. Jadi yang pertama itu kita akan langsung aja kita masukin 6 IC karena kita akan membuat rangkaian 6 bit. 2 3 4 5 6. Nah, setelah kita masukkan 6 IC, kelebihan. Nah, setelah ini kita masukkan logic probe-nya sebagai indikator output dari flip-flopnya. Kita masukkan 6 logic probe. 2 3 4 5 dan 6. Selanjutnya kita masukkan logic state-nya. Nah, setelah ini kita akan sambungkan logic state ini ke pin 3 sinyal clock flip-flop pertama. Selanjutnya, karena ini adalah rangkaian asinkronus, jadi yang kita sambungkan ke indikator output itu key bar, bukan key dari. Nah, karena flip-flop kedua ini bergantung kepada flip-flop pertama, output flip-flop pertama, jadi output dari flip-flop pertama ini kita sambungkan ke clock flip-flop kedua. Yang ini juga kita sambungkan ini. Nah, dari output clock kedua ini, flip-flop kedua ini kita sambungkan ke output clock ketiga, selanjutnya sampai ke 6 rangkaian selanjutnya. Nah, setelah ini selesai, kita coba jalankan. Nah, rangkaian ini akan menghasilkan output bernilai logika tinggi karena ini adalah rangkaian asinkronus countdown. Jadi dia akan mengubah dari logika tinggi ke logika rendah. Ketika kita beri satu sinyal clock, nah, flip-flop pertama akan berubah dari logika tinggi ke logika rendah. Ketika kita beri sinyal clock lagi, nah, flip-flop kedua ini akan berubah dari logika tinggi ke logika rendah, dan flip-flop pertama akan berubah dari logika rendah ke logika tinggi. Ketika kita beri sinyal clock lagi, nah, yang berubah adalah flip-flop pertama, di mana rangkaian ini dapat kita simpulkan bahwa rangkaian ini pada flip-flop pertama ini untuk merubah outputnya kita membutuhkan satu sinyal clock. Yang kedua, pada flip-flop kedua ini kita membutuhkan 2 sinyal clock. Pada flip-flop ketiga kita itu membutuhkan 4 sinyal clock. Pada flip-flop kelima kita itu membutuhkan 8 sinyal clock. Pada flip-flop ke-6 kita membutuhkan 16 sinyal clock. Sedangkan pada flip-flop kelima kita membutuhkan 16 sinyal clock. Pada flip-flop ke-6 kita membutuhkan 32 sinyal clock. Nah, ketika kita memberikan input, nah, logika ketiga ini berubah menjadi low, sedangkan
flip-flop 1 dan 2 ini berubah menjadi high. Ketika kita ubah lagi, nah yang berubah hanyalah flip-flop yang pertama. Ketika kita berikan clock lagi, yang berubah adalah flip-flop pertama menjadi high dan flip-flop kedua ini berubah menjadi logika low. Rangkaian ini akan terus berjalan secara asinkron atau mengeluarkan output secara berurutan dari logika tinggi ke logika rendah atau dari biner 15 sampai ke biner 1. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.